Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di program Ada Apa Dengan Media Kita. Program ini merupakan inisiasi antara Perludem dan International Idea. Kegiatan pemantauan kami berdasar pada dua konteks, yaitu bahwa televisi merupakan media yang menggunakan frekuensi milik negara atau publik, dan televisi masih menjadi sumber informasi mayoritas penduduk Indonesia. Lembaga Survei Indonesia pada Juli 2021 menyampaikan ada 75,3% responden yang menjadikan televisi sebagai sumber informasi utama. Salah satu alasannya, informasi dari televisi lebih dipercaya dibanding sumber lain seperti media sosial. Kami mencoba mengukur kualitas televisi sebagai frekuensi milik publik yang semakin penting, khususnya untuk pendidikan politik menuju pemilu 2024. Video ini merupakan episode terakhir untuk season pertama Ada Apa Dengan Media Kita. Kami akan merangkum seluruh pemberitaan di 8 media selama 18 Oktober sampai 31 Desember 2021. 8 media yang kami pantau ialah Berita 1, CNN Indonesia, iNews, Kompas TV, MNC, Metro TV, TV One, dan TVRI. Berikut hasil analisis kami terhadap pemberitaan di media selama 56 hari. Terdapat 1.941 judul berita yang memunculkan partai politik dan atau tokoh politik dengan total durasi 5.162 menit. TV One merupakan media yang paling banyak menayangkan berita yang memunculkan partai politik dan tokoh politik. Sebaliknya, iNews menjadi media yang paling sedikit memberitakan partai dan tokoh politik. Dari 1.941 berita, ada 419 judul yang memberitakan partai politik. PDIP merupakan partai yang paling banyak diberitakan dengan jumlah 121 judul berita atau 28,9% dari total berita partai. Dalam pemantauan, kami menemukan indikasi adanya bias pemberitaan partai. Pentingnya mempermasalahkan bias dari persentase pemberitaan partai politik di stasiun TV berkaitan dengan prinsip dalam penyiaran stasiun TV. Pasal 5 huruf I Undang-Undang Nomor 32 2002 tentang penyiaran bertuliskan, penyiaran diarahkan salah satunya untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Makna seimbang ini kemudian diatur oleh Komisi Penyiaran sebagai asas proporsionalitas dalam peraturan KPI dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Adanya pemberitaan lain di luar partai DPR bisa jadi menggambarkan aspirasi atau urgensi kepentingan publik, tetapi bisa juga menunjukkan sifat pemberitaan yang bias. Persentase pemberitaan tentang Hanura, PSI, Berkarya, Gelora, Prima, dan Partai Umat bisa jadi menggambarkan perubahan pilihan masyarakat serta harapan perubahan para anggota Dewan terpilih sebagai pejabat publik. Tapi, merujuk hasil survei Indeks Research, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, dan Carta Politika, rataan elektabilitas partai pada akhir 2021 menunjukkan partai DPR masih mendominasi dibanding partai luar DPR. Perbandingan persentase pemberitaan partai dengan persentase kepemilikan kursi partai di DPR bisa memperlihatkan kemungkinan adanya bias politik di stasiun TV. Yang jelas terlihat ada di persentase pemberitaan Perindo yang mencapai 12,2%. Persentase itu nyaris setara dengan elektabilitas Partai Gerindra sebesar 12,9% dan lebih besar dari elektabilitas partai-partai lain yang punya kursi signifikan di DPR seperti Nasdem, PKB, Demokrat, dan PKS. Padahal, partai yang dipimpin oleh Haritanu Sudibyo ini tidak punya kursi satupun di DPR. Jika kita melihat lebih rinci jumlah pemberitaan setiap stasiun TV, ternyata 12,2% pemberitaan Perindo seluruhnya berasal dari MNC TV dan iNews. Dari pemantauan MNC TV, berita mengenai Perindo mencapai 63,2% dari seluruh pemberitaan partai politik di MNC TV. Lalu, hasil dari pemantauan di iNews, Perindo diberitakan sebanyak 39,5% dari jumlah pemberitaan tentang partai. Persentase pemberitaan Perindo jauh di atas PDIP juga partai parlemen lainnya.
Jika kita membandingkan dengan 6 stasiun TV lainnya, tidak ada pemberitaan mengenai Partai Perindo. Berita 1 merupakan televisi yang paling banyak memberitakan PDIP. Dari keseluruhan pemberitaan tentang partai di Berita 1, ada 54,3% yang memunculkan PDIP. Ini berarti Berita 1 memberitakan PDIP secara mayoritas dari keseluruhan pemberitaan tentang partai. Dari 54,3% pemberitaan PDIP tersebut, 68,4% merupakan isu hubungan internasional. 68,4% ini lebih banyak merupakan pemberitaan Presiden Joko Widodo dalam forum internasional seperti G20, KTT, dan kunjungan internasional. Berita 1 menyebutkan PDIP dalam pemberitaan Presiden Joko Widodo tersebut. CNN Indonesia, Kompas TV, dan TV One juga merupakan stasiun TV yang paling banyak memberitakan PDIP dari total pemberitaan partai. Tetapi, 3 stasiun TV ini relatif lebih proporsional dalam memberitakan PDIP dan partai lainnya. Metro TV merupakan stasiun TV yang banyak memberitakan Partai Golkar dan Partai Nasdem. Pemberitaan mengenai Partai Nasdem sama banyaknya dengan PDIP, yaitu 20,8%. Padahal, PDIP merupakan pemenang pemilu yang paling banyak punya kursi di DPR dan pejabat di pemerintahan. Semua pemberitaan Nasdem adalah isu politik, di antaranya mengenai 1 dekade Nasdem, rapat koordinasi wilayah Nasdem, pemilu 2024, dan peresmian kantor partai. Di TVRI, Golkar merupakan partai terbanyak yang diberitakan dari keseluruhan pemberitaan partai. Dari angka ini, 50%-nya merupakan pemberitaan isu politik. Lebih rinci, judul pemberitaannya mengenai pemilu 2024, politik milenial, dan koalisi. Kawan-kawan, bias pemberitaan partai oleh stasiun TV kemungkinan disebabkan oleh menyatunya kepemimpinan media dan partai politik. Hasil pemantauan di MNC TV dan iNews menggambarkan bias yang tinggi dalam pemberitaan mengenai partai dan tokoh politik. 2 stasiun ini jauh lebih banyak memberitakan Perindo dalam pemberitaan partai politik dan Haritanu Sudibyo dalam pemberitaan tokoh politik. Kita tahu bahwa MNC TV, iNews, dan Perindo sekaligus dipimpin oleh Haritanu Sudibyo. Berbeda dengan hasil pemantauan di Metro TV, di stasiun TV yang dipimpin oleh pimpinan Partai Nasdem, Surya Paloh, hanya menggambarkan bias dalam pemberitaan partai politik. Nama Surya Paloh jauh lebih sedikit muncul dibanding nama pimpinan partai lain seperti Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dan Puan Maharani, Ketua DPR dari PDIP. Tetapi, Metro TV jelas memberitakan Nasdem lebih banyak dibanding partai lain. 20,8% pemberitaan jadi angka yang 100% lebih banyak dengan kursi Nasdem di DPR 10,3%. Kawan-kawan, di episode selanjutnya kita akan membahas pemberitaan tokoh politik di stasiun TV. Jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan episode terakhir Ada Apa Dengan Media Kita.